Jadi nggak berat, nggak. Ringan juga enggak gitu. Tapi kan Bapak di sini luar biasa, bisa mengemban 2 tugas sekaligus. Mbak Titi sudah pacaran belum? Sudah punya suami? Aduh, belum Pak. Belum. Alvin sudah punya pacar belum? Belum, Mbak. Belum. Masa belum? Belum, Mbak. Nah, ada instrumen lagi yang menggunakan teknologi. Maka teknologi menjadi penting. Makanya teknologi digunakan untuk mengambil keputusan banyak hal. Terus waktu itu tuh jadi beban nggak sih Pak, harus pindah dari Semarang ke Klaten itu, apalagi masa pandemi, terus harus mengemban tugas ke sini, itu gimana sih awalnya perasaan Bapak tuh bagaimana itu? Apa malah senang karena wah saya bisa pulang atau bagaimana? Nah itu. Senang berarti. Jadi pada saat kita mendapat penugasan di tempat yang berbeda, itu zaman sekarang juga kembali pada teknologi kan. Artinya apa? Bahwa apalagi Klaten Semarang kan, Klaten Semarang sekarang 1,5 jam sudah bisa sampai. Jadi kalau kita sudah pengen pulang aja. Nanti sebentar berangkat lagi gitu. Jadi seperti aja. Kalau zaman dulu mungkin orang dari ujungnya Klaten ya, misalnya dari mana yang paling jauh, misalnya Juwiring atau dari mana, itu mau ke sini mungkin harus naik sepeda, harus naik angkutan umum, itu bisa juga sampai 2 jam kan. Nah sekarang dari Semarang cukup 1,5 jam gitu. Jadi kan nggak ada persoalan lah. Sekali lagi teknologi juga membuat semuanya menjadi dekat, menjadi gampang diselesaikan. Nah yang kedua, saya pernah punya pengalaman yang sama kan. Saya pernah juga menjadi PJ Bupati penjabat Bupati di Kabupaten Semarang. Oh, begitu. Nah itu juga double kan, juga tidak masalah. Kembali lagi ke masalah pilkada tadi, Pak. Menarik sekali karena Bapak sebagai penjabat sementara Bupati, terus kemudian masa pandemi, terus kemudian pilkada. Bagaimana cara Bapak untuk bisa mengamankan semua warga bahwa pilkada aman di Klaten seperti itu? Iya. Kebijakan pilkada ini sebenarnya sudah dimundurkan kan. Pada saat mencari tentang tata cara yang baku untuk menghadapi pandemi, pencarian bentuk pemahaman terhadap pandemi, itu kan kemudian diputuskan mundur, yang tadinya September kan dimundurkan di Desember gitu kan. Nah, terus kemudian pada saat Desember banyak tokoh, banyak pemikir meminta mundur lagi aja gitu. Tetapi sekali lagi pemerintah sudah memutuskan tidak, 9 September mesti dilaksanakan. Maka hal-hal itu selesai. Nah, apa yang menarik bahwa sebenarnya tata hidup baru untuk menghadapi suatu pandemi itu sudah mulai terbentuk, khususnya COVID ya. Misalnya kebiasaan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan memasang selalu berjarak seperti ini ya. Itu sudah menjadi kebiasaan yang lumayan baik. Maka kita sebenarnya tidak terlalu khawatir, karena juga undang-undang peraturan pelaksanaan atas pemilihan kepala daerah ini juga terus diperbaiki. Peraturan KPU-nya juga terus diperbaiki, yang kemudian akomodatif terhadap bagaimana cara-cara mulai dari kampanye, mulai dari nanti sampai dengan nanti pencoblosan, sampai nanti kemudian juga perhitungan suara, itu sudah ditata sedemikian rupa yang aman terhadap COVID-19. Jadi kita tidak terlalu khawatir. Memang ada stressing yang penting bahwa menggiatkan penyadaran menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan ini sedang terus bekerja keras. Operasi di lingkungan di jalan itu dilakukan sehari 3 kali. Bahkan beberapa sektor polsek mengajak untuk 4 kali. Nah, jadi saya pikir ini baik. Nah, jadi dengan begitu maka kita yakin betul dan optimis tidak ada klaster baru di TPS. Mudah-mudahan nggak ada.
Klaster baru karena kampanye insya Allah bisa nggak ada. Amin. Karena pengaturan kampanye juga jelas ya. Misalnya kampanye terbuka di lapangan terbuka banyak orang tetap nggak boleh. Ya. Kemudian kalau kampanye tertutup boleh, tapi pesertanya mesti 50 orang saja dibatasi. Dan itu pun dipantau lagi apakah protokol-protokol kesehatannya dijalankan. Jadi dengan begitu kayaknya tenang-tenang aja kok. Artinya tidak terjadi gejolak yang luar biasa. Ini menandakan kedewasaan semuanya. Nah kemudian yang terpenting justru kampanye daring. Kampanye daring ini berjalan dengan baik. Nah mudah-mudahan semua peserta kontestan pemilu itu bisa dewasa untuk menyikapi ini dan insya Allah sampai nanti berakhir masa kampanye bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Selain pilkada kan Bapak ini membuat gebrakan gitu ya, mengejutkan dengan kebijakan KBM tatap muka yang hari ini tuh dimulai di 5 sekolah di Kabupaten Klaten itu. Bapak kok bisa memutuskan untuk ini perlu nih uji coba untuk tatap muka gitu bagi siswa, itu bagaimana itu Pak? Ya sebenarnya perkembangan keadaan saja. Kita lihat sebenarnya warna merahnya Klaten itu untuk COVID-19 itu sudah mulai memutih. Paling tidak merahnya nggak tebel-tebel banget gitu. Beberapa daerah bahkan seperti yang sekarang uji coba itu sudah tidak terlalu kuat merahnya, bahkan putih. Ya. Jadi kita yang pastikan putih sampai hari ini Kecamatan Kemalang, Manis Renggo, kemudian Prambanan, ganti warna sedikit adanya tapi tipis sekali, hanya satu yang kuning, kemarin ada satu kemudian menjadi merah, kita terkonfirmasi. Lalu kemudian Bonarum itu juga nggak ada COVID-19, lalu juga beberapa daerah yang tidak seperti yang kita takutkan itu. Kalau toh iya warnanya merah, hanya satu, hanya dua gitu. Nah jadi dengan melihat kondisi ini, sebenarnya kalau kita agak berani sedikit nggak apa-apa. Yang terpenting tingkatan kesiapan menghadapi COVID-nya baik gitu. Nah, satu sisi kita lihat juga persoalan. Ternyata menghadapi belajar daring itu tidak mudah. Mungkin teknologinya sudah nggak masalah. Klaten cukup maju lah ya. Blank spotnya tidak terlalu banyak. Terus kemudian paket sudah digelontorkan, bantuan untuk siswa, untuk paket-paket data. Kayaknya kamu juga ngambil itu ya. Iya. Makanya melancar komunikasi kemana-mana. Nggak putus-putus kayak cintanya Alvin ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi lancar gitu. Aduh. Sama siapa? Nah, jadi dengan itu nggak masalah, tapi ternyata orang tua juga persoalan. Ngadepi siswane anaknya itu, saya tanya kemarin ke masyarakat, Pak terus ngajarinya siapa? Ya ibunya Pak yang sekolah. Loh kok si ibu yang sekolah? Lah karena kalau dikasih PR-nya kadang-kadang sudah tengah malam datangnya. Jam 9 malam, jam 10 malam baru datang. Padahal besok jam 9 pagi harus diselesaikan. Nah terus anak udah tidur itu. Jadi ada yang ribet ibunya. Atau kalau pas diterima baik pun ternyata apa? Ternyata yang harus mengajari ibunya. Nah, ibu kan bukan guru kan. Artinya tidak diajari metodologi mengajar yang baik kan. Maka bisa saja gampang emosi kan. Iya. Ya kayak Titi ngadepi Alvin lah gitu kan. Oh, gampang marah kan. Iya nih, sensitif ya Pak. Kok tahu Bapak? Kok tahu soalnya. Apalagi kan kalau sama orang tua kadang berani gitu kan Pak ya. Iya. Aduh, tapi kalau sama guru pasti nurut terus gitu iya, kan. Nah. Jadi dengan begitu, ada persoalan sosial yang harus Nah, ternyata prestasi akademik siswa pada umumnya juga mengalami penurunan. Seperti hasil akhir kenaikan kelas kemarin, itu average-nya pada angka 6,4 ya. Itu anak rata-rata pada 4,3. Loh, kok turunnya banyak banget ya gitu. Jadi turunnya hampir 1,5 lebih gitu. Nah, ini kan satu poin yang
yang juga ya kita tidak terlalu khawatir karena dalam masa seperti ini sebenarnya yang penting kan sehat nih, bodoh-bodoh dikit nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kita juga nggak boleh lama-lama kan. Iya. Ya. Nah artinya ada persoalan prestasi akademik yang mesti harus dijaga juga. Nah kemudian meskipun sudah dilatih pengajaran daring, ternyata paket kurikulum meskipun juga sudah disesuaikan dengan situasi pandemi pun ternyata sulit mencapai ketercapaian itu. Jadi kalau kita nggak mulai berani, kayaknya kurang nih. Gitu. Nah, ternyata juga kawan-kawan guru itu berkreasi sangat baik, memberanikan untuk mereka belajar tentang COVID dengan baik, lalu menghadapinya dengan baik, menyiapkan uji coba untuk bagaimana kalau ketemu tatap muka. Nah, rupanya persiapannya udah lama, sejak bulan Mei kemarin. Gitu. Harapannya mereka Juni, Juli sudah mulai tatap muka, tapi kan setelah dibuka, dilonggarkan sementara kan naik lagi. Akhirnya semua close lagi. Nah, close itu harapannya September mulai, nggak mulai lagi. Nah, artinya apa? Di tingkat sivitas akademika sekolah itu udah mulai persiapannya baik. Nah, setelah kita rembuk bareng, semua komponen saya ajak bicara, berani nggak ya? Berani yuk untuk 5 sekolah dulu yang wilayahnya putih, wilayahnya sedikit lah, kalau ada yang warna lain sedikit. Nah, rupanya disepakati dan semua siaga. Ya, dengan latar belakang kondisi tadi, semua siap. Kesiapannya saya minta cek and recheck, dan ternyata cek and recheck juga menunjukkan kesiapan yang bagus. Maka saya putuskan hari Jumat tanggal 9 Oktober trial untuk 5 sekolah dan masing-masing kekuatannya sepertiga. Kelasnya itu isinya sepertiga dari kapasitas sekolah. Jadi saya pikir sangat aman dan kemudian infrastruktur untuk cuci tangan, infrastruktur untuk penyemprotan desinfektan apa segala sudah siap. Sosialisasi terhadap orang tua sudah cukup. Tapi tadi saya juga cek, ternyata kelasnya nggak penuh. Ya, misalnya 10 yang hadir 8, 10 yang hadir yang ada yang 6 tadi. Saya tanya kepala sekolah, kenapa mereka nggak hadir? Orang tuanya belum izinkan. Kamu marah nggak? Enggak, Pak. Jangan dimarah ya, saya bilang itu. Karena apa? Jangan sampai ditakut-takuti. Kalau nggak masuk, nilainya diturunkan. Nah, itu kan. Jadi pokoknya merdeka belajar merdeka. Gitu. Apalagi di hari pertama itu juga diajarkannya tentang protokol COVID ya, Pak ya. Cuci tangan, gitu-gitu ya, Pak ya. Itu kesempatan pertama. Jadi kesempatan pertama masuk tadi yang dilakukan adalah pembelajaran tentang teori tentang COVID. Tapi juga praktek tentang bagaimana menyikapi atau disebut dengan kata keren kan protokol kesehatan tadi ya. Nah, itu dipraktekkan betul cara mencuci tangan. Tadi sampai saya tes, coba kamu cuci tangan itu. Ternyata pinter-pinter sudah. Oke, selesai. Kemudian masker ternyata rapi, bahkan mereka ada yang melengkapi face shield. Nah, jadi oke. Terus waktu keluar temennya berhenti, yang belakang berhenti. Oh, ternyata mengambil jarak itu. Oh, tertib juga nih. Gitu. Nah, kemudian orang tua menunggu dengan baik dan saya lihat juga orang tuanya beneran kok itu yang menjemput. Artinya keluarganya yang menjemput. Jadi dengan begitu maka saya yakin ini bisa running dan mudah-mudahan 5 ini cukup sukses di trial tatap muka dan kemudian pasti akan diikuti daerah sembari nanti juga mereka daerahnya wilayahnya bagus akan diikuti daerah-daerah lain berikutnya. Ya. Menarik sekali. Karena memang dari masyarakat itu protes soalnya kalau anak SD sama SMP ya Pak, itu yang pintar malah ibunya kalau nggak bapaknya. Karena wah ini papa ini saya dapat tugas ini yang ngerjain bapaknya kalau nggak ibunya. Kenapa nggak kakaknya yang pinter? Ya. Karena kakaknya udah nggak mau ya, siapa yang sekolah gitu. Kan mestinya yang harusnya pinter kakaknya kan? Ya, ternyata masih dibebankan orang tua juga. Orang tua juga. Karena orang tua segalanya, maka hormatilah orang tua. Setuju Titi. Betul. Yang lainnya pakai mobil, motor gitu ya. Saya pakai sepeda lama-lama nggak ada tempat gitu kan. Nah, terpaksa gandul bis itu kan. Tapi
tapi boros juga akhirnya kan. Jadi PNS yang entrepreneur maka dia nggak pernah sepi dengan tugas. Dia selalu akan banyak tugas.